Oke, pada video kali ini kita akan berbicara terkait tentang kelas bicara kita. Pertama, kita langsung ke gambaran umum perusahaan, yaitu penjelasan mengenai tujuan umum perusahaan kelas kita bicara itu sendiri. Kelas kita bicara memiliki visi menjadi lembaga yang menghasilkan output insan yang berbicara dengan seni dan berintegritas tinggi. Kelas bicara kita juga memiliki misi mencetak output peserta yang fasih berbicara di depan umum, meningkatkan keterampilan bicara di depan orang banyak dengan kaidah yang baik. Kemudian, apa sih kelas kita bicara itu? Kelas kita bicara sendiri memiliki slogan yaitu Speak Up Your Mind. Tujuan dari kelas kita bicara ini adalah untuk menanamkan kemampuan public speaking kepada peserta pelatihan dan meningkatkan kemampuan public speaking yang baik sehingga dapat mengembangkan potensi diri dan meningkatkan karir para peserta itu sendiri. Kemudian kompetensi yang akan diperoleh setelah mengikuti pelatihan ini apa saja? Yang akan didapatkan setelah mengikuti pelatihan ini adalah peserta memiliki pengetahuan mengenai definisi public speaking secara utuh dan rasa percaya diri untuk tampil di depan orang banyak, serta peserta mampu mengaplikasikan public speaking yang baik pada lingkungan mereka. Pelatihan soft skill ini dilakukan secara online dan offline dengan metode yang disesuaikan dengan keinginan peserta, di mana setiap kelas berisi 4-10 orang peserta. Kemudian kita ke struktur organisasi. Di kelas kita bicara sendiri memiliki 3 gambaran garis besar struktur organisasi yang menopang kegiatan operasional yang ada di perusahaan. Yang pertama adalah owner. Owner adalah pemilik atau pemilik perusahaan atau orang yang bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan kegiatan dan operasional yang berlangsung di perusahaan itu sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya supporting manager. Supporting manager adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional perusahaan. Supporting manager di kelas kita bicara itu terdiri dari bagian keuangan, administrasi, marketing, dan public relation. Bagian keuangan adalah bagian yang mengatur bagaimana cash flow yang ada di perusahaan. Kemudian bagian administrasi adalah bagian yang mencatat dan merecord seluruh kegiatan operasional di perusahaan. Kemudian bagian marketing adalah bagian yang melakukan pemasaran terhadap produk-produk yang ada di kelas kita bicara. Kemudian public relation adalah bagian yang menyampaikan produk-produk kita ke masyarakat. Kemudian ada tutor. Tutor di kelas kita bicara adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengajaran, terhadap materi yang disampaikan kepada siswa itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke produk usaha. Penjelasan terkait produk usaha kami akan dijelaskan dengan 3 bahasan berikut, yaitu aspek produk, analisis operasional, dan analisis SWOT. Untuk aspek produk yang dihasilkan dalam usaha kami terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas online dengan 5 kali pertemuan per bulan selama 2 jam, lalu kelas offline dengan 6 kali pertemuan selama 2 jam, dan kelas private dengan 5 kali pertemuan per bulan selama 1,5 jam. Selanjutnya yaitu analisis operasional. Analisis yang dilakukan berfokus pada operasional berikut, yaitu kompetensi, tempat, tahapan, dan harga. Untuk kompetensi yang akan diperoleh setelah mengikuti pelatihan ini adalah pengetahuan public speaking, self-confidence, serta pengaplikasian public speaking dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tempat pelatihan berlokasi di Bekasi dengan ruangan maksimum 20 orang max capacity, 1 proyektor, dan 1 set sound system. Selanjutnya, tahapan inti dari public speaking training ini yaitu mulai memasuki materi pelatihan yang sudah ditentukan. Materi yang telah dibuat memuat beberapa kompetensi dasar yang diharapkan para peserta menguasai teori serta praktik public speaking yang baik. Adapun materi yang diajarkan yaitu tips-tips membangun percaya diri, bagaimana menarik perhatian audiens, evaluasi dan latihan pembuatan opening, cara membuat pidato atau narasi, body language dan intonasi suara,
setting tips, pengalihan distraksi, dan persiapan mental, serta penjelasan mengenai seminar, konferensi, kongres lokakarya, diskusi, kampanye, dan workshop. Untuk harga, yaitu kami memulai dari range 450.000 untuk kelas online, 500.000 untuk kelas offline, dan 650.000 untuk kelas private. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Untuk strength, kami memiliki variation class, professional tutor, affordable price, dan best facility. Untuk weakness, kami belum memiliki lembaga kerjasama atau mitra yang pasti. Untuk opportunity, kami memiliki best facility dan bisa menjadi the first and best public speaking training. Untuk threat, terdapat usaha yang sejenis dengan program yang sama. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran di sini yaitu bagaimana kita memetakan pasar sehingga kita bisa menemukan kunci suksesnya produk kita. Pembahasan dalam bab ini yaitu target dan segmentasi pasar serta rencana penjualan. Di sini kami menjual lokasi yang strategis, yaitu di Bekasi, di mana Bekasi ini merupakan daerah kota yang dekat dengan berbagai macam perusahaan, sekolah, perkantoran, mal, dan perguruan tinggi, sehingga diharapkan banyak pelanggan yang akan menggunakan jasa kelas public speaking kami. Tempat lokasi tersebut banyak dilewati oleh masyarakat, sehingga usaha kami ini mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Lalu selanjutnya target pasar. Target pasar kami ini merupakan seluruh kalangan masyarakat, baik dari usia muda atau usia tua, dan lelaki maupun perempuan. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar yang telah kita petakan terbagi menjadi 5, yaitu berdasarkan kelompok demografis, kebutuhan, perilaku, psikografis, dan geografis. Dari segmentasi pasar menurut kelompok demografis, target marketnya digolongkan menurut usia atau umur. Nah, di sini di usaha kami ini targetnya adalah laki maupun perempuan dari usia 15 sampai 50 tahun. Lalu untuk segmentasi pasar yang dibagi menjadi kelompok kebutuhan. Nah, dalam usaha kami ini target marketnya adalah lelaki maupun perempuan yang ingin mengasah kemampuan public speaking-nya. Lalu selanjutnya yaitu segmentasi pasar berdasarkan kelompok-kelompok perilaku. Di sini di usaha kami ini target marketnya didasarkan pada perilaku atau gaya hidup. Baik laki-laki maupun perempuan yang ingin meningkatkan soft skill-nya. Jadi bisa digunakan oleh seluruh profesi pada perusahaan, perkantoran, mall, ataupun para mahasiswa dan siswa yang akan meningkatkan soft skill-nya untuk mengembangkan dirinya di sekolah ataupun perguruan tinggi. Lalu selanjutnya adalah segmentasi pasar secara psikografis. Pada usaha ini memiliki banyak macam pilihan kelas. Lalu selanjutnya yaitu segmentasi pasar berdasarkan geografis. Bisa dijelaskan tadi bahwa lokasi kita ini strategis dan mencakup semua pasar yang ada di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Tapi juga bisa dipasarkan seluruh Indonesia juga karena kita mengadakan kelas online juga. Lalu selanjutnya, Pembahasan selanjutnya adalah rencana penjualan. Dalam pembahasan ini, kami akan membahas terkait strategi pemasaran dan sasaran pembeli. Untuk strategi pemasaran kami, yang akan kami lakukan adalah yang pertama, melalui media internet. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, sebuah bisnis itu dimulai dengan mempromosikan. Nah, melalui media internet ini, kami akan mempromosikan usaha kami bisa melalui Instagram Ads atau website atau TikTok karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet sehingga kami dapat menjangkau berbagai masyarakat dan sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita gitu. Lalu selanjutnya mulai dari mulut ke mulut gitu. Jadi karena kita kan usaha baru ya, jadi kita akan mempromosikan usaha kami melalui teman-teman kami, mulai dari keluarga kami, sehingga masyarakat bisa mengetahui usaha kita.
apabila usaha kita sudah diketahui dan disukai oleh masyarakat, maka testimoni akan tersebar dengan sendirinya. Selain itu, selain dari mulut ke mulut, kita juga membagikan brosur kepada kantor, mall, dan sekolah ataupun perguruan tinggi, sehingga pasar kita juga bisa mencakup keseluruhan. Lalu selanjutnya adalah pengembangan pasar. Kami juga mempromosikan usaha kami dengan menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan sudah dimiliki. Dalam hal ini, dapat dengan mempromosikan kelas kami dengan iklan, ataupun dengan harapan usaha ini akan lebih kenal di masyarakat dan juga dapat menambah pendapatan, serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan mempekerjakan karyawan yang baru dengan menarik usaha pada masyarakat di sekitar. Lalu selanjutnya adalah pengembangan produk. Nah, karena kita sudah memiliki produk terkait public speaking ini, nanti kita bisa kembangkan lagi apa yang bisa dikembangkan dari public speaking. Mungkin bisa dengan kelas brainstorming, kelas FGD, jadi orang-orang bisa lebih, public speakingnya bisa lebih terasa lagi. Lalu, selain itu kita juga menggunakan langkah-langkah promosi untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan. Dengan cara yang pertama, kita bisa memberikan promo diskon untuk pendaftar baru. Bisa menggunakan promo diskon juga apabila membawa teman. Atau juga bisa menggunakan harga paket tertentu jika membawa teman untuk membawa kelas baru. Lalu selanjutnya adalah sasaran pembeli. Seperti sudah saya jelaskan tadi, sasaran pembeli kami adalah seluruh kalangan, baik tua, muda, baik laki-laki, perempuan, dari berbagai profesi, dari berbagai kalangan, dapat meningkatkan skillnya dalam kelas kami, kelas public speaking ini. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk menggunakan jasa yang kami tawarkan, karena harga yang kami tawarkan pun juga cukup terjangkau. Seperti itu. Yang terakhir, dari bisnis proposal kelas bicara kita yakni rencana keuangan, di mana rencana keuangan ini terdiri dari aspek finansial dan perhitungan. Usaha ini dimulai dengan sumber pendanaan yang berasal dari modal awal masing-masing pegawai, di mana total modal awalnya 40 juta rupiah, dengan total biaya per bulannya 38.450.000. Perkiraan laba atau rugi per bulannya untuk pendapatan, di mana perkiraan siswanya terdiri dari 50 orang, yaitu 125 juta, dengan biaya pokok 38.450.000 dan perawatan aset 200.000, dengan total beban sejumlah 38.650.000, maka didapat laba kotor senilai 34 juta rupiah. Sekian presentasi dari bisnis proposal kelas bicara kita. Terima kasih.